semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Persiapan dulu. Ya. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin doa. Mari kawan-kawan dulu kita belajar berdoa. Mulai. Doa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Gina, hadir ya. Dewi, hadir. Terus Tika, Riko, Tidak ada sakit. kemana Riko? Sakit, Bu. Oh, baiklah kita doakan semoga Riko cepat sembuh ya. Amin. Selanjutnya Pipi, dan Iis. Hadir, Bu. Nah, hadir semua ya kecuali Riko. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada yang tahu pelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini? Sistem ekspresi. Ya, benar sekali. Kita hari ini akan belajar tentang sistem ekspresi. Silakan kalian buka materi kita di sistem ekspresi. Ekspresi. Nah, adapun tujuan dari pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian dari sistem ekspresi, defekasi dan juga sekresi. Yang kedua yaitu kita akan mengetahui organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem ekskresi. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui struktur dari organ sistem ekskresi. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui fungsi dari organ-organ sistem ekskresi. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini tentang sistem ekskresi, Ibu mau tanya dulu kepada kalian, apakah kalian pernah berolahraga? Pernah, Bu. Jadi tujuan kalian berolahraga itu untuk apa? Bersehat. Ya, benar sekali kan, supaya sehat. Jadi ketika kalian berolahraga, apakah kalian mengeluarkan keringat? Iya, Bu. Ya, pada saat kita berolahraga tentunya kita akan mengeluarkan keringat. Nah, pengeluaran keringat itu berasal dari kulit kan? Iya, Bu. Nah, kulit merupakan salah satu organ yang berperan dalam sistem ekskresi. Dalam sistem tubuh kita yaitu ada 3 sistem pengeluaran atau sistem eliminasi. Yang pertama yaitu ada defekasi, yang kedua ada sekresi, dan yang ketiga ada ekskresi. Nah, ada yang tahu perbedaan dari ketiga sistem pengeluaran ini? Ayo, Bu. Nah, silakan Gina. Defekasi yaitu proses pengeluaran sisa pencernaan makanan berupa feses melalui lubang pengeluaran atau anus. Ya, 2. Sekresi yaitu proses pengeluaran suatu zat oleh kelenjar untuk digunakan dalam tubuh. Misalnya kelenjar pankreas menghasilkan energi dan kelenjar buntu menghasilkan hormon. 3. Ekskresi yaitu proses pengeluaran zat sisa metabolisme berupa zat cair seperti urine, keringat, empedu, dan gas CO2. ya, benar sekali. Jadi perbedaan dari ketiga sistem itu terletak pada zat yang dikeluarkan. Pada defekasi, zat yang dikeluarkan itu yaitu berupa zat hasil pencernaan yang berupa feses yang dikeluarkan melalui anus. Sedangkan pada sistem sekresi, zat yang dikeluarkan itu berupa hormon, di mana zat yang dikeluarkan ini akan digunakan kembali oleh tubuh. Nah, sedangkan sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran
zat sisa hasil metabolisme yang tidak berguna lagi bagi tubuh. Nah, jadi sudah tahu pengertian dari sistem ekskresi. Nah, selanjutnya ada yang tahu organ apa saja yang berperan dalam sistem ekskresi? Saya Bu. Siapa? Ika? Silakan. 1 ginjal, 2 hati, 3 kulit, 4 paru-paru. 1 ginjal, 2 hati, 3 paru-paru, dan yang terakhir kulit. Nah, jadi organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi ini yang pertama ada ginjal, hati, paru-paru, dan kulit, seperti yang disebutkan oleh Tika tadi. Nah, yang pertama ada ginjal. Yang pertama ada ginjal. Perhatikan di sini ada beberapa struktur ginjal. Ginjal jika dibelah atau disayat secara transversal bentuknya akan seperti ini, maka terlihat struktur bagian dalamnya. Struktur ginjal itu yang pertama ada korteks. Korteks merupakan lapisan terluar dari ginjal yang meliputi ataupun yang melindungi ginjal. Sedangkan medula merupakan bagian yang terletak di dalam ginjal. Nah, di medula ini ada yang namanya, ini apa? Ada yang tahu? Nefron. Ya, benar sekali. Ini di dalam medula terletak ada nefron di dalamnya. Ada sangat banyak nefron sehingga medula ini juga berperan dalam sistem pembentukan urin. Nah, selain medula di sini ada pelvis ginjal di bagian sini dan ini ada ureter. Ureter ini nantinya akan menyambungkan ke saluran uretra pada kantung kemih ketika kita menghasilkan urin, ketika ginjal kita menghasilkan urin. Struktur nefron dia seperti ini. Ini tadi apa namanya? Nefron. Nah, di nefron ada organ yang bernama, ada bagian yang bernama. Ada yang tahu ini apa namanya? Nah, di dalam nefron ada bagian yang bernama glomerulus. Nah, yang ini bagian namanya adalah glomerulus. Sedangkan yang ini, nah di sini ada lekukan-lekukan yang bertumpuk. Bagian ini disebut dengan tubulus contortus. Tubulus contortus proximal. Benar sekali. Nah, yang ini ada yang tahu? Lengkung yang ini? Ya, benar sekali. Bagian ini disebut dengan lengkung Henle. Nah, bagian ini ada yang tahu disebut dengan apa? Bagian ini disebut nah, dan yang ini? Nah, ini iya benar. Ini merupakan saluran keluarnya urin dari ginjal.
sebelum dikeluarkan, di sini terjadi penampungan urin sementara. Jadi disebut dengan tubulus kolektivus. Nah, ini merupakan struktur dari nefron yang ada di bagian medula ginjal, di bagian dalam. Nah, selanjutnya yaitu ada apa ini namanya? Hati. Ya, benar sekali. Ini hati. Seperti yang kita ketahui, warna hati ini warna apa? Merah. Ya, warna hati adalah warna merah, tepatnya warna merah tua. Nah, di bagian hati, di sini di bagian bawah ada yang namanya zat empedu. Nah, jadi ada yang tahu fungsi hati ini untuk apa? Coba lebih keras, Gina. Mengeluarkan zat empedu. Ya, benar sekali. Fungsi hati ini yaitu adalah untuk mengeluarkan zat empedu. Karena inilah hati disebut sebagai salah satu organ ekskresi. Zat empedu yang ada di dekat hati ini merupakan hasil perombakan sisa sel darah merah yang tidak lagi berguna oleh tubuh kita, atau sel darah merah yang sudah tua, sehingga sel darah merah ini nanti akan dirombak di hati, kemudian hasil perombakan tersebut akan ditampung di dalam empedu, di dalam kantung empedu. Selain mengeluarkan zat empedu yang akan ditampung di kantung empedu, ada yang tahu fungsi hati lainnya? Ya, Dewi, silakan. Menyimpan gula dalam bentuk silikonan atau gula otot. Ya, Membentuk insulinogen dan protonium sebagai penawar racun atau detoksifikasi. ya, benar sekali. Jadi selain mengeluarkan zat empedu, fungsi hati ini juga bisa dalam proses detoksifikasi, yaitu penawar racun di dalam tubuh kita, dan juga tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen. Nah, selanjutnya yaitu ini merupakan struktur apa? Kulit. Ya, di bagian kulit banyak sekali berbagai macam komponen-komponen kulit. Ada yang tahu kulit kita terdiri dari berapa lapisan? 3. Ya, kulit kita itu terdiri dari 3 lapisan. Yaitu, ada yang tahu? Ya, Bu. Ya, Iis, silakan. 1. Epidermis atau kulit alami. Ya, selanjutnya 2. Lapisan dermis atau kulit yang hangat. ya, yang terakhir. Jaringan ikat bawah kulit. Ya, benar sekali. Jadi, struktur kulit ini ada 3 lapisan. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis merupakan lapisan yang paling atas bagian kulit. Nah, di epidermis ini tidak terdapat pembuluh darah. Jadi, ketika kulit kalian mengelupas atau mengalami regenerasi kulit, jadi pas kulit kita ngelupas kan tidak ada darah yang keluar dari kulit kita. Nah, karena itu merupakan bagian epidermis karena tidak ada pembuluh darahnya. Nah, pada bagian yang kedua, pada lapisan kedua ada yang namanya lapisan dermis. Nah, di lapisan ini banyak sekali komponennya. Yang pertama yaitu ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak fungsinya yaitu untuk menghasilkan minyak. Nah, kelenjar minyak fungsinya untuk menghasilkan minyak. Sedangkan kelenjar keringat fungsinya yaitu untuk menghasilkan keringat. Nah, yang terakhir yaitu ada lapisan jaringan ikat bawah kulit atau yang biasa disebut dengan lapisan subkutan. Di lapisan ini sangat banyak lemak. Kenapa di lapisan bawah terdapat banyak lemak? Karena si lemak ini untuk menahan benturan kita. Jika pada saat kulit kita terbentur, jadi kita tidak terlalu merasa sakit karena ada lapisan lemak ini yang
melindunginya. Nah, selain itu, kenapa ada lapisan lemak di bagian dasar ini? Fungsinya yaitu untuk cadangan penyimpan lemak bagi tubuh kita. Jadi di kulit kita ini ada cadangan penyimpan lemaknya. Kenapa orang bisa gendut? Nah, karena itu lemaknya bertumpuk di kulitnya. Jadi itulah penyebabnya. Sedangkan yang terakhir, kenapa di kulit juga ada lemak? Untuk mengatur panas yang ada di kulit kita atau yang ada di tubuh kita. Nah, yang terakhir, organ ekskresi dalam tubuh kita yaitu ada paru-paru. Nah, paru-paru ini juga dijelaskan pada sistem pernapasan. Jadi di sistem pernapasan, kalian tentunya sudah tahu banyak tentang fungsi paru-paru. Jadi ada yang ingat fungsi paru-paru? Ya, silakan. Fungsi paru-paru sebagai alat pernapasan pada manusia. Paru-paru juga berfungsi sebagai Ya, benar sekali. Nah, paru-paru dalam tubuh kita untuk proses pernapasan, yaitu pada saat masuknya oksigen ke dalam tubuh, di paru-paru terjadi pertukaran dengan CO2, yaitu tepatnya di bagian alveolus. Nah, di bagian alveolus ini, O2 yang masuk ke dalam tubuh kita akan ditukar dengan CO2. Jadi pas udara keluar dari tubuh kita itu bukan bentuk O2 lagi, tetapi sudah bentuk CO2. Nah, hal inilah kenapa disebut sebagai organ ekskresi. Hal inilah kenapa paru-paru disebut sebagai organ ekskresi. Nah, setelah kita mengetahui tentang struktur organ dan juga organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi, sekarang Ibu mau kalian menonton video tentang sistem ekskresi. Jadi kalian perhatikan video ini, nanti ada soal yang akan Ibu berikan terkait sistem ekskresi untuk kalian sebagai bahan evaluasi. Sistem ekskresi. Pernahkah kamu bertanya, pada saat berlari, tubuh kita selalu melepaskan merupakan hasil dari proses ekskresi yang dilakukan oleh tubuh. Jadi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah sistem organ yang berfungsi dalam regulasi pembuangan sisa-sisa metabolisme yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Apabila zat tersebut tidak dikeluarkan, bisa menimbulkan gangguan pada organ loh. Oleh karena itu, sistem ekskresi adalah salah satu sistem yang sangat penting bagi tubuh. Metabolisme dari dalam darah mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekspresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Sebagai alat ekskresi, dia akan menjalankan 3 tahapan dalam proses pembentukan urin. Untuk proses pembentukan urin kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini Ibu ada beberapa soal tentang sistem ekskresi pada pertemuan kita pertama ini. Kerjakan ya. Nah, untuk waktu mengerjakan soal ini, Ibu kasih waktu sekitar 15 menit. Silakan kerjakan. Apakah sudah selesai? Ya, silakan kumpul. Nah, tidak terasa kita sudah ada di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Nah, terkait sistem ekspresi, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Ya, ini silakan.
Kenapa sisa metabolisme itu harus dikeluarkan, Bu? Nah, ada yang bisa menjawab kenapa sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh kita itu harus dikeluarkan? Ya, Tika, silakan. Karena apabila zat tersebut tidak dikeluarkan, maka akan membentuk racun di dalam tubuh kita, sehingga akan menimbulkan penyakit. Ya, benar sekali. Jadi, kenapa zat sisa yang ada di dalam tubuh kita yang merupakan zat sisa dari hasil metabolisme tubuh itu harus dikeluarkan? Karena jika tidak dikeluarkan, maka zat-zat sisa ini akan mengakibatkan racun sehingga akan berbahaya bagi tubuh kita. Nah, jadi sudah jelas terkait tentang sistem ekskresi? Sudah, Bu. Oke. Nah, terakhir ada yang bisa menyimpulkan tentang sistem ekspresi kita hari ini? Ya, silakan. Cipi. Sistem ekskresi merupakan sistem pengeluaran zat tidak berguna lagi bagi tubuh. Agar tidak menimbulkan penyakit dalam tubuh kita seperti urin, keringat, empedu, dan gas CO2. Adapun organ dalam sistem ekskresi yaitu 1. Paru-paru, 2. ginjal, 3. kulit, dan 4. hati. Benar sekali. Jadi yang dikatakan oleh Cipi itu sangat benar tentang sistem ekskresi. Ada yang lain yang ingin memberikan pendapat tentang kesimpulan pelajaran kita terkait sistem ekskresi hari ini? Ya, Bu. Ya, Gina, silakan. Jadi, sistem ekskresi merupakan sistem yang berperan dalam proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh. Organ sistem ekskresi diantaranya yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Ginjal berperan dalam proses pengeluaran urin. Kulit berfungsi untuk mengeluarkan keringat, hati berfungsi mengeluarkan zat empedu, dan paru-paru mengeluarkan gas berupa CO2. Ya, benar sekali. Jadi, kita hari ini sudah mempelajari tentang sistem ekskresi. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari tentang proses pembentukan urin dan juga penyakit-penyakit yang ada pada sistem ekskresi. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini terkait sistem ekskresi. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa dipahami dengan baik. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Nah, untuk menutup pelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.